Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panjani Kamila dari 1043, absen 27. Saya hari ini akan membacakan dialog yang berjudul Nasib Sial Seorang Badut. Nasib Sial Seorang Badut, naskah monolog karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut, atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan, atau musik pengiring atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul atau sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Biasanya gaya badut. Bisa juga pada awal atraksi, ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola, atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepeda roda satu, atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya, gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi mengundang ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti. Wajah badut itu semakin terlihat kusut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut itu adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang ingin tidak tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah itu. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun yang datang. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang, orang sepertinya sedang bertekar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Gak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Ah sudahlah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya gak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum aja begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love and punya pacar. Lihat itu, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kau mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya.
Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu tuh berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu udah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar, ia sudah ada di ujung kursi panjang itu, dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Raisa, Raisa, Raisa. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin. Kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat tergagah pedih. Sembari nahan isak tangisnya pelan-pelan, badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara teknik, ia membuka pakaiannya, dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis, seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib emang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalau kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan parlende. Kali ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang juga tetap tertawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin, bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya sama kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang kami butuhkan. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mereka mengapa menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang bersorak-sorai penuh pemujaan.
Mereka berteriak-teriak, "Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita!" Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin keras dan semakin keras. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang memeluk-pelukannya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema semakin keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam.